Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MM3 ingin membawakan materi fungsi. Selamat menonton. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang definisi fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B, yang mana setiap unsur atau anggota himpunan di A dipasangkan atau dihubungkan tepat hanya satu unsur anggota dalam himpunan B. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah fungsi adalah relasi, di mana relasi adalah hubungan yang memasangkan anggota A ke anggota B, yang berada di himpunan A ke himpunan B. Kemudian, dikatakan fungsi apabila himpunan A dipasangkan tepat hanya satu unsur anggota dalam himpunan B. Jadi, kedua poin ini merupakan poin penting dalam menentukan suatu fungsi. Fungsi biasanya dilambangkan dengan lambang seperti ini. Bisa kita lihat. Jadi kita bisa membacanya dengan fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya, kita bisa melihat kedua diagram panah berikut ini. Nah, kedua diagram panah berikut ini merupakan sebuah relasi. Perlu kita ketahui bahwa fungsi itu sudah tentu relasi. Tapi, relasi belum tentu fungsi ya. Oke, kita perhatikan diagram panah yang pertama. Nah, apakah ini fungsi? Ya, ini fungsi. Sedangkan yang kedua bukan fungsi. Jadi, di manakah letak perbedaannya? Kita perhatikan lagi pada relasi yang sudah tentu fungsi. Ingat definisinya tadi adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang mana setiap unsur anggota himpunan di A dipasangkan atau dihubungkan tepat hanya satu unsur anggota dalam himpunan B. Jadi pada diagram tersebut kita bisa mendefinisikan dengan anggota himpunan A yaitu A, B, C, dan D dihubungkan tepat hanya satu anggota dalam himpunan B yaitu 1, 2, dan 3, di mana A dipasangkan dengan 2, B dipasangkan dengan 1, C dipasangkan dengan 3, dan D dipasangkan dengan 3. Jadi terbukti ya bahwa anggota himpunan A memiliki pasangan tepat hanya satu di dalam anggota himpunan B. Maka itu termasuk fungsi. Nah, selanjutnya kita lihat pada diagram panah kedua. Nah, ini bukan termasuk fungsi. Kenapa? Karena ada satu anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan di himpunan B. Jadi, sudah pasti ini bukan fungsi ya. Nah, itu tadi adalah perbedaan relasi dengan fungsi. Nah, kemudian terkait dengan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil, kita perhatikan diagram panah berikut. Nah, ini merupakan relasi dan juga merupakan fungsi. Mengapa fungsi? Karena setiap anggota di himpunan A mempunyai tepat satu anggota di himpunan B. Nah, misalkan F, sebuah fungsi yang memetakan tiap anggota himpunan A ke himpunan B. F memetakan himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A dinamakan daerah asal atau domain fungsi F. Himpunan A ini dengan beranggotakan A, B, C itu merupakan daerah asal atau domain.
Kemudian, himpunan B dinamakan daerah kawan. Ini semua yang berada di himpunan B dengan anggota 1, 2, dan 3 ini merupakan daerah kawan atau biasa kita sebut dengan kodomain fungsi F. Kemudian, himpunan semua anggota B yang dipasangkan dengan tiap anggota himpunan A dinamakan wilayah hasil atau range fungsi F. Jadi, range atau wilayah hasil fungsi F itu yang mempunyai anak panah saja. Jadi, kalau ada anggota di himpunan A, arah panahnya menyusuri anggota di himpunan B. Maka daerah hasilnya itu adalah 2 dan 3. 2 dan 3 ini termasuk daerah hasil atau range dari fungsi F. Jadi kita harus memahami yang mana daerah asal, yang mana daerah kawan, dan yang mana daerah hasil. Daerah kawannya tadi adalah 1, 2, dan 3. Daerah asalnya adalah anggotanya yaitu A, B, dan C. Dan daerah hasilnya adalah 2 dan 3. Nah, kita sekarang masuk kepada contoh. Nyatakan relasi berikut apakah merupakan fungsi atau bukan. Kemudian, berikan alasannya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada 3 buah diagram panah atau sering kita sebut dengan 3 buah relasi. Kita mau menentukan nih, apakah dia fungsi atau bukan. Yang pertama ini fungsi. Mengapa fungsi? Mengapa kita bisa bilang itu fungsi? Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa dikatakan fungsi apabila setiap anggota di himpunan A, yakni anggotanya A, B, C, dan D, itu memiliki pasangan. Ya, di himpunan B. Oke. A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2, dengan 3 maksudnya. C berpasangan dengan 2, dan D berpasangan dengan 3. Jadi, setiap anggota di himpunan A memiliki pasangan tepat 1 di anggota di himpunan B. Itu merupakan fungsi. Kemudian, relasi yang kedua atau gambar yang kedua ini ini bukan fungsi. Ingat, ini bukan fungsi. Mengapa bukan? Karena ada unsur atau anggota di himpunan A yakni C itu memiliki 2 pasangan di himpunan B. Maka kita bisa bilang ini bukan fungsi. Yang ketiga, ini juga bukan fungsi. Karena apa? Karena ada anggota atau unsur di himpunan A yakni C yang tidak memiliki anggota atau pasangan di himpunan B. Makanya dia kita sebut bukan fungsi. Nah, contoh selanjutnya, perhatikan ya. Tentukan domain, kodomain, dan range. Nah, ingat ya, domain daerah asal, kodomain daerah kawan, dan range itu adalah daerah hasil. Dari fungsi F yang ditujukan oleh diagram panah berikut, kita perhatikan diagram panah 2 atau kita sebut 2 gambar diagram panah berikut. Kita mau menentukan domainnya atau daerah asalnya. Kita mau tentukan kodomainnya atau daerah kawannya. Dan kita juga mau menentukan range atau daerah hasilnya. Nah, biasanya kita mau menulis atau mau menentukan domainnya, kita bisa tulis simbolnya adalah DF. DF ya, DF. Atau daerah asal kita bisa tentukan yakni semua unsur yang berada di anggota atau himpunan A. Jadi anggota yang ada di himpunan A yaitu A, B, C, dan D. Ini merupakan daerah asalnya atau domainnya. Kemudian kalau kita mau menentukan kodomainnya, biasanya kita bisa tulis simbolnya itu dengan KF.
ya. KF, daerah kawannya yakni semua unsur atau anggota yang berada di himpunan B. Jadi kita bisa tulis anggota di himpunan B yakni 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini merupakan daerah kawannya. Kalau kita mau menentukan range-nya atau daerah hasilnya, kita bisa tulis dengan simbol RF. RF, daerah hasilnya yaitu yang memiliki atau yang terdapat anak panah ya, yang terhubung dengan anggota A dengan anak panah di anggota himpunan B. Berarti daerah hasilnya adalah 1, 2, dan 3. Ini merupakan daerah hasil. Ingat, 1, 2, dan 3. Daerah hasil itu ditandai dia yang memiliki anak panah yang A ke B. Nah, sekarang kita masuk kepada sifat-sifat fungsi, di mana sifat-sifat fungsi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Yang kedua, fungsi surjektif atau fungsi pada. Yang ketiga yaitu fungsi bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu. Langsung saja kita ke sifat yang pertama yaitu fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Misalkan fungsi F menyatakan A ke B, maka fungsi F dikatakan 1 ke 1 atau 1 to 1 atau injektifnya jika tidak ada 2 elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Baik, gambar diagram panah berikut adalah termasuk contoh dari fungsi injektif atau fungsi satu-satu, karena di himpunan A tidak memiliki 2 elemen yang memiliki bayangan sama di elemen himpunan B. Yang kedua, fungsi surjektif atau fungsi pada. Misalkan fungsi F menyatakan A ke B, maka fungsi F dikatakan pada atau onto atau surjektifnya jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Baik, gambar diagram panah berikut adalah termasuk contoh dari fungsi surjektif atau fungsi pada, karena di himpunan A memiliki 2 elemen yang memiliki bayangan sama di elemen himpunan B. Sifat yang ketiga ada namanya fungsi bijektif dalam artian korespondensi satu-satu. Misalkan fungsi F menyatakan A ke B, fungsi F dikatakan berkorespondensi satu-satu atau bijeksi jika ia merupakan fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Nah, kemudian kita bisa melihat keempat diagram panah tersebut. Kita mau menentukan keempat diagram panah tersebut mana yang termasuk surjektif dan injektif. Kita cek satu persatu dari diagram panah pertama terlebih dahulu. Diagram pertama ini, apakah dia termasuk injektif atau surjektif? Ya, jawabannya dia termasuk injektif dan bukan surjektif. Kenapa injektif? Karena fungsi injektif sendiri ialah jika dikatakan fungsi injektif, tidak ada 2 elemen atau anggota himpunan A mempunyai bayangan yang sama. Kemudian, kita memasuki diagram panah yang kedua. Apakah diagram panah kedua ini masuk ke dalam injektif atau surjektif? Dia bukan injektif, tapi surjektif. Ingat ya, surjektif dikatakan fungsi subjektif atau fungsi pada jika setiap elemen himpunan A dan anggota himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih anggota himpunan di A, itu dikatakan fungsi subjektif. Kemudian kita masuk ke diagram yang ketiga. Kita perhatikan apakah dia termasuk injektif atau surjektif. Setelah kita mengamati dari diagram ini, ternyata diagram panah yang ketiga ini ialah bukan injektif maupun surjektif, karena tidak memenuhi syarat yang dikatakan apabila fungsi subjektif ataupun injektif.
Kemudian kita masuk ke diagram yang terakhir ataupun yang keempat, apakah dia termasuk injektif ataupun dia termasuk surjektif. Ternyata diagram ini kita kembali melihat dia bukan merupakan fungsi karena ada himpunan di A yaitu anggotanya yakni C yang tidak memiliki anggota himpunan di B. Makanya dia termasuk bukan fungsi. Nah, di dalam video ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, di dalam soal kita kali ini yaitu diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x ditambah 2, gx sama dengan 4x dikurang 3. Dari yang diketahui ini, tentukan A. F bundaran gx, B. G bundaran fx, C. F bundaran G2, D. G bundaran F-1. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal yang pertama. Yang ditanya tadi, A. F bundaran gx. Perhatikan, kalau dijabarkan F bundaran gx, perhatikan urutannya. F setelah itu G. Maka di sini kalau dijabarkan jadinya itu F gx. Nah, untuk menjawab ini tentunya kita harus tahu dulu fx dan juga gx-nya. Fx tadi 3x ditambah 2, gx 4x dikurang 3. Perhatikan selanjutnya. F, lalu perhatikan gx. Fungsi gx tadi 4x dikurang 3. Maka gx di sini kita ganti dengan 4x dikurang 3. Lanjut perhatikan fungsi f. F itu 3x ditambah 3. Itu kalau dia fx. Nah, sekarang tiap x yang ada di sini itu ganti dengan 4x dikurang 3. Maka jadinya sekarang itu 3. Nah, x yang ada yang kita ganti dengan 4x dikurang 3 tambah 2. 3x kali 4x sama dengan 12x. 3 kali min 3 sama dengan min 9. Jangan lupa ditambah 2. 12x min 9 ditambah 2 sama dengan 7 min 7. Nah, ini dia jawabannya soal A. Lanjut ke bagian B. G bundaran fx. Perhatikan penjabarannya. G bundaran fx kalau dijabarkan, perhatikan urutannya. G, F. Nah, di sini kita tulis G, fx. Nah, untuk menjawab ini tentunya kita harus mengetahui fungsi fx dan juga gx-nya. Perhatikan, G, fx. Fx-nya mana? Fx sama dengan 3x tambah 2, maka fx di sini ganti dengan 3x tambah 2. Langkah selanjutnya, perhatikan fungsi G. Kalau Gx, 4x dikurang 3. Nah, sekarang x-nya di sini ganti dengan 3x ditambah 2. Perhatikan, 4. Nah, fx-nya kita ganti dengan 3x ditambah 2. Lalu jangan lupa min 3. 4 kali 3x hasilnya 12x. 4 dikali positif 2 hasilnya 8. Jangan lupa min 3. 12x positif 8 dikurang 3 sama dengan 25. Nah, ini dia jawaban bagian B. Untuk bagian C, yaitu F bundaran G2. Nah, bagaimana cara untuk mencari F bundaran G2 ini? Kita harus mengetahui dulu F bundaran Gx. Kebetulan tadi kawan saya sudah menjelaskan bagian A, yaitu F bundaran G2X itu dapat 12X dikurang 7. Maka untuk memperoleh F bundaran G2, tinggal kita ganti saja X yang di sini dengan angka 2. Jadi F bundaran G2 sama dengan 12 dikali 2, X dari atas itu diganti dengan 2, dikurang 7. Jadi 12 dikali 2 sama dengan 24.
Jangan lupa dikurangkan dengan 7 sama dengan 17. Jadi F bundaran G2 itu sama dengan 17. Mudah sekali bukan? Nah, kalau untuk bagian D gimana itu? Untuk soal bagian D, kita masukkan dulu soalnya, yaitu G bundaran F min 1. Nah, bagaimana cara mencarinya ini? Tadi kawan saya sudah mencari di bagian B, itu ada G bundaran Fx. Kita cari dulu G bundaran Fx. Kebetulan kawan saya tadi sudah mendapatkannya kan? Dan yang hasilnya 12x tambah 5. Nah, untuk memperoleh dengan mudahnya G bundaran F min 1, cukup kita gantikan saja X yang di sini. Kita ganti dengan min 1. Jadi, jawabannya itu 12 dikali min 1 ditambah 5. Jadi, 12 dikali min 1 itu hasilnya min 12. Jangan lupa ditambahkan dengan 5. Dan jawabannya itu adalah min 7. Jadi G bundaran F min 1 itu jawabannya min 7. Mudah sekali bukan? Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.